Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 selaku ketua dari kelompok 2, kelompok pelajaran tarik ya, dengan materi masuknya Islam di Jawa. Pertama-tama perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lazar Islam. Yang kedua ada Dafa Alfareza. Yang ketiga ada Ragil Rian Firmansyah. Yang keempat ada Riko Ari Firmansyah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, angka baiknya kita akan membahas tentang pendahuluan dulu ya. Kita akan memberikan penjelasan singkat terkait tentang materi kita ini, yaitu yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Tiga teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, Cambai, India. Gujarat sekarang adalah negara bagian India. Wilayah Gujarat berbatasan langsung dengan negara Pakistan yang berada di sebelah barat laut. Oke, lanjut. Materi inti ada 3. Peristiwa penting. Kedua, Syekh Maghribi menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau juga ahli pertanian, ahli tata negara, dan sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Lalu Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Cempa. Ia sebagai mufti dalam mengajarkan Islam tak kenal kompromi dengan budaya lokal. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yaitu Ragil. Lanjut ke peristiwa penting. Wejangan terkenalnya Molimo yang artinya menolak mencuri, mabuk, main wanita, judi dan madat yang marak di masa Majapahit. Beliau wafat di desa Ampel tahun 1481 Masehi. Jasa-jasa Sunan Ampel yang pertama mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Dari pesantren ini lahir para mubalik kenamaan seperti Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum, Syarifuddin, dan Maulana Ishaq yang pernah diutus untuk menyiarkan Islam ke daerah Blambangan. Yang kedua, berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 Masehi. Yang ketiga, mempelopori berdirinya kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Fatah sebagai Sultan pertama. Lanjut ke peristiwa penting. Yang pertama, Kalijaga mengkreasi wayang kulit yang bentuknya jauh dari manusia utuh. Ini adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fikih yang dilakukannya dalam rangka dakwah Islam. Yang kedua, Ahmad Dahlan membenarkan ajaran Islam di Jawa dan membentuk Muhammadiyah. Yang terakhir, kerajaan pertama Islam di Jawa adalah kerajaan Demak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Riko. Sejarah perkembangan Islam di Jawa. Islam disalurkan di Pulau Jawa oleh Wali Songo yang dilanjutkan ke wali berikutnya. Setempat terjadi penyimpangan dalam pengertian Islam di Jawa, contohnya menyembah patung dan lain-lain. Benarkan ajaran oleh Islam Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia dan Jawa adalah pulau dengan warga negara yang menganut Islam terbanyak di Indonesia. Pelajaran pentingnya, Islam sudah masuk ke Pulau Jawa sejak abad pertama Hijriah oleh sahabat Nabi Muhammad, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pernah singgah di tanah Jawa, kerajaan Purbalingga, menyamar sebagai pedagang. Demikian kata Prof. dari Bumia Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam. Lanjut, pelajaran penting. Penyebaran Islam di Jawa bermula dari pedagang-pedagang Islam. Islam disebarluaskan oleh Wali Sanga. Kita tidak boleh putus asa jika ingin melakukan kebenaran. Berusaha terus sampai tercapai. Kita harus membenarkan apa yang salah agar tidak terjadi penyimpangan. Lanjut, kesimpulan. Islam diperkirakan masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1082 Masehi, sebagaimana disyaratkan oleh batu nisan kubur Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Wali Songo.
Berikut adalah video menyebarkan singkat ajaran agama dari Islam kelompok 2. dengan cara berdakwah ke masyarakat di Pulau Jawa. Cara dakwah yang dilakukan berbeda-beda. Ada yang melalui kesenian, pendidikan, dan kebudayaan. Tokoh Wali Songo pertama yang menyebarkan ajaran Islam adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Oleh sebab itu, Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mengislamkan Jawa. Berkat Sunan Gresik, ajaran Islam pun mulai dikenal dan mengalami perkembangan yang signifikan di Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa, pengaruh agama Hindu dan Buddha di Majapahit perlahan mulai meluntur. Di samping melalui para pedagang dan pelayaran, Islam juga berkembang melalui perkawinan banyak pedagang Muslim dari Timur Tengah, Persia, dan India yang akhirnya menetap dan menikah dengan seorang gadis Jawa. Alhasil, anggota keluarga yang lainnya pun ikut menganut agama yang sama, yaitu Islam. Hal ini karena adanya peranan Wali Songo. Wali Songo terdiri atas 9 orang yang melakukan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Oke, itu tadi video singkatnya. Ini daftar pustaka dari kami. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.